kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih menolong memberkati kami, memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh sama-sama dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biarlah firman ini menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Yeyel bin Matania, seorang Lewi dari Bani Asap, dikuasai oleh roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ia berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan kecut hati karena pasukan yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Besok turunlah menghadapi mereka, mereka akan mendaki pendakian Ziz, dan kamu akan menjumpai mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, berdirilah tetap di tempatmu dan lihatlah kemenangan dari Tuhan bagimu hai Yehuda dan Yerusalem. Janganlah kamu takut dan kecut hati, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan menyertai kamu. Yosafat lalu berlutut dan muka sampai ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun berlutut di hadapan Tuhan dan sujud menyembah Dia. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk memuji Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan paginya mereka maju menuju padang gurun
Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarkanlah aku hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, berimanlah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh aman. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam semarak kekudusan. Dan pada waktu mereka keluar dari hadapan orang-orang bersenjata sambil berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menaikkan pujian, Tuhan membuat pengadaan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab bangkit melawan penduduk pegunungan Seir untuk menumpas dan memunahkan mereka. Sesungguhnya mereka membinasakan penduduk Seir. Mereka saling membantu dan untuk membunuh-bunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat pemantauan di padang gurun, mereka mengerahkan pandang ke tempat pasukan itu. Tampaklah mayat-mayat berkelimpangan di tanah dan tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya pergi menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan pada mayat-mayat itu sejumlah besar harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas. Itu lebih banyak daripada yang mereka bawa. Selama 3 hari mereka menjara barang-barang itu karena begitulah banyaknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mau bersama-sama kita renungkan dengan tema mau sukses lewati krisis, atau dalam hal mau sukses lewati badainya, mau sukses lewati persoalannya, mau sukses lewati dulu lika-liku perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya bisa mengalami krisis. Tetapi kalau kita terfokus pada Tuhan, krisis yang kita alami bisa menjadi pendorong yang mempercepat perjalanan kita ke tempat yang lebih baik, ke tempat yang lebih indah, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, Daud tidak bisa duduk di tahtanya ketika dia mengalami krisis dengan Saul. Daud tidak pernah merasa kepahitan dengan Tuhan ketika Saul mengejarnya dan hendak membunuhnya. Daud mengerti krisis yang dihadapinya adalah seolah atau pendidikan atau hal-hal yang akan membuat imannya terdidik. Maka Daud ketika dia mengalami persoalan, ketika dia mengalami pergumulan, Bapak Ibu Saudara, dia percaya krisis yang dia alami, persoalan pergumulan dia alami, itu dipakai Tuhan untuk membuat dia melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara, di tengah krisis Esther, ia tetap melakukan kehendak Tuhan. Dikatakan di sana, Esther tetap diminta Mordekai untuk menghadap raja, padahal raja belum memanggilnya. Dan hal tersebut tentunya mengakibatkan fatal pada diri Esther, sehingga Esther berkata, sekalipun aku terpaksa mati, biarlah aku mati. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan suatu pernyataan yang luar biasa yang akhirnya dipakai Tuhan untuk keselamatan bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus, biasanya kita meneladani orang-orang yang sudah terlebih dahulu meneladankan iman kepada kita. Entah itu mungkin sahabat kita, keluarga kita, orang tua kita, ya kan? Teladan itu mungkin akan bisa kita ikuti, teladan itu pasti akan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Bagaimana dikatakan di sana, Yosafat dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Maka di sana dikatakan Yosafat hanya berdiri melihat, biarlah Tuhan yang bekerja untuk mengerjakan sesuatu hal yang mungkin dianggap sulit dan mungkin susah untuk dia menangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yosafat berada di dalam peperangan, berada di dalam masa krisis yang mungkin dalam benaknya, dalam pemikirannya, mungkinkah aku bisa memenangkan peperangan ini? Maka Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-17, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, berdirilah tetap di tempatmu dan lihatlah kemenangan dari Tuhan bagimu, hai Yehuda dan Yerusalem. Janganlah kamu takut dan kecut hati, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara, ketika diperhadapkan dengan peperangan, Yosafat cuma hanya disuruh berdiri.
melihat, memperhatikan. Yang berperang Tuhan. Nah, kenapa bisa sampai pada puncak ini? Karena di atasnya di sana dia berseru untuk penduduk Yerusalem, dikatakan untuk penduduk Yehuda. Dikatakan di sana, jangan takut, jangan kecut pasukan yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Di masa-masa krisis yang dialami oleh Raja Yosafat, Bapak Ibu Saudara, pergumulan yang dialaminya, Tuhan mau katakan kepada dia, tetap tenang. Kalau mau sukses menghadapi peperangan ini, jangan gegabah, tetap tenang. Karena apa? Kau akan lewati masa ini. Bahkan Tuhan katakan kau akan berdiri, kau cuma melihat Tuhan yang berperang. Karena Tuhan pakai orang-orang yang ada di sekitar itu untuk mengalahkan musuh mereka. Sehingga ending dari apa yang mau Tuhan kerjakan bagi Yosafat cuma berdiri melihat, bahkan hasilnya apa? Musuh itu mati. Dan mereka ambil semua barang yang musuhnya jarah. Bahkan yang mereka ambil itu lebih dari apa yang mereka sudah diambil dari musuh itu sendiri. Lebih Tuhan cukupkan, Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan ketika kita menghadapi persoalan, krisis-krisis kehidupan yang ada dalam kehidupan kita, krisis iman yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetap datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Seberat apapun persoalan kita, seberat apapun pergumulan kita, ketika kita mau sukses, maka kita harus lewati badai itu. Kita harus hadapi persoalan itu, kita harus hadapi pergumulan itu. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Tuhan yang berperang di dalamnya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan berperang atas setiap persoalan pergumulan hidup kita. Yang Tuhan mau, kita mau datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan agar kita bisa melewati krisis ini. Krisis kehidupan kita, badai kehidupan kita. Sehingga apa, Bapak Ibu Saudara? Kita bukan orang-orang yang meninggalkan Tuhan ketika menghadapi persoalan pergumulan. Maka kalau kita mau hidup penuh kedamaian, kita mau hidup sukses dalam kehidupan kita ini, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kita. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita andalkan kekuatan kita, kita bisa kalah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita cuma tinggal diam. Tuhan yang berperang, Tuhan yang berperkara. Sama seperti Yosafat. Tuhan hanya suruh dia diam, lihat aku yang berperang. Maka Tuhan yang sama juga minta kepada kita tetap diam, tenang, berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan yang selesaikan persoalan kita, Tuhan yang akan selesaikan masalah kita. Dan kita akan menuju kepada kesuksesan, kita akan menuju kepada hal-hal yang benar-benar kita doakan di hadapan Tuhan. Maka tetap percaya, tetap andalkan Dia, jangan andalkan kekuatan kita. Karena kekuatan kita itu hanya kecil, Bapak Ibu Saudara, tapi kekuatan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dia yang akan menguatkan kita melewati badai kehidupan kita. Dia yang akan menuntun kita, membawa kita kepada kesuksesan, menuju hal-hal yang indah di depan sana. Dan teruslah percaya kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita mau terus memuji Dia. Kita mau katakan semusim berlalu dalam kehidupan kita, namun Tuhan tetap selalu ada bersama dengan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebahagiaan
Bapa, kami bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami rindu Engkau yang terus menuntun setiap jalan-jalan kehidupan kami. Ketika kami ingin mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan kami, ajar kami untuk tetap setia melewati badai krisis yang ada di dalam kehidupan kami, persoalan pergumulan hidup yang mungkin penuh tantangan yang akan kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menolong, sehingga kami boleh mendapatkan hal-hal yang indah yang Tuhan sudah janjikan untuk kami boleh nikmati dalam kehidupan kami. Bapa, saat hari ini juga kami berdoa biarlah Tuhan menolong memberkati kehidupan kami hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, dalam menjalani hari-hari kami, baik dalam pekerjaan, pelayanan, usaha, dalam pendidikan, dalam sekolah. Tuhan tolong berkati supaya kami tetap terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga rindu Tuhan, Engkau yang senantiasa memegang tangan kami, memegang kendali kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, sungguh Tuhan kami juga berdoa biar Engkau terus menolong memberkati kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, baik dalam setiap pergumulan, persoalan yang mereka hadapi. Tuhan, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Mereka yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, Tuhan hiburkan mereka. Bahkan kami juga rindu Engkau terus menolong memberkati bangsa kami ini, bangsa Indonesia, sehingga bangsa kami tetap ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Bahkan untuk gereja-Mu yang ada di GMI Wilayah 2, Tuhan juga terus menolong memberkati baik Bishop, DS, para hamba-hamba Tuhan yang ada, biar kami boleh menjadi berkat dalam setiap pelayanan yang ada. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Tuhan yang menolong, memberkati, memimpin, sehingga apa yang kami kerjakan itu semua menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dan kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.